Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Krisia Kedang, NIM 19030300079, kelas B semester 5, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan review buku yang ke-6 yang berjudul Protes Migran, Dinamika Interaktif dalam Mobilisasi Genting. Yang pertama, perbatasan dan protes di zaman migrasi. Semua jenis mobilitas manusia lintas batas telah mencapai puncak bersejarah di zaman migrasi. Pola seperti itu, migrasi mencakup sejumlah besar individu yang meninggalkan negara asal mereka karena alasan perang, penganiayaan berbasis individu atau kelompok, dan kemiskinan. Hal ini menimbulkan tanggapan yang beragam dan kebijakan migrasi. Negara-negara yang disebut Global North sebagian telah meliberisasi masuknya mereka, kebijakan untuk menarik tenaga kerja asing yang terpilih. Namun, terutama sejak tahun 1980-an, juga bereaksi dengan imigrasi yang diperketat, kebijakan termasuk kontrol perbatasan yang lebih ketat, peningkatan deportasi, dan perkemahan luas dari mereka yang dianggap tidak diinginkan. Tahun terakhir selanjutnya telah menyaksikan seleksi intensif dan diferensiasi. Migran menjadi layak dan tidak layak, baik dan buruk, sah dan tidak sah, dan akhirnya legal dan ilegal. Dalam proses sekuritasi ini dan diferensiasi migrasi, norma suaka internasional juga telah dibatasi di berbagai negara Eropa. Kehadiran para migran kadang-kadang disertai dengan situasi sosial yang memanas dan kontroversi politik antara konservatif dan multikulturalis tentang penerimaan migran di Global North. Konsepsi nasional tentang kewarganegaraan, kapal, dan motif migran yang sah. Gerakan hak migran secara bertahap muncul di berbagai negara Amerika Utara dan Eropa. Di akhir tahun 1970-an dan seterusnya mengorganisir beberapa kampanye di tingkat lokal, tingkat nasional, dan transnasional. Namun, 2 dekade terakhir adalah titik balik sejauh Genting para migran sendiri secara sistematis terlibat dalam perebutan hak dan pengakuan. Mobilisasi politik oleh para migran telah menjamur di semua benua dalam 2 dekade terakhir. Aktivisme solidaritas migran dan migran pada periode ini mengamati era protes baru. Migran Genting klaim berkisar dari penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan bergerak, akses ke pasar tenaga kerja, proses suaka yang diliberalisasi, hingga kritik terhadap deportasi kematian migran di perbatasan. Bentuk mobilisasi dan karakteristik individu yang terlibat adalah kontingen dalam ruang dan waktu. Di Eropa, fokus geografis ini protes migran yang meluas dipicu pada tahun 1990-an ketika tidak berdokumen migran mengidentifikasi diri sebagai sans-papiers. 3 terlibat dalam pekerjaan, kelaparan, pemogokan, dan pawai. Protes politik mereka membawa pertanyaan tentang migran. Subjektivitas politik menjadi perhatian publik yang lebih luas untuk pertama kalinya. Yang tidak berdokumen, pergerakan migran dengan cepat menyebar ke kota-kota besar di Perancis, Suk Takpelak. Hal itu menghilami protes dan jaringan aktivis di berbagai negara Eropa lainnya. Kebijakan suaka yang membatasi lebih jauh lagi memicu protes
terhadap mereka. Penahanan pencarian suaka, wajib persyaratan tempat tinggal, pengecualian dari pasar kerja, perkemahan di daerah terpencil, penangguhan reunifikasi keluarga, dan deportasi dengan aksi radikal seperti sit-in, mogok makan, menjahit bibir, pekerjaan 4 jongkok, dan kamp jalanan serta pawai jarak jauh. Para migran telah meninggalkan tempat asal mereka di pinggiran masyarakat dan menyuarakan klaim atas hak dan pengakuan. Meskipun frekuensinya meningkat dan penggunaan yang didominasi mengganggu, terlepas dari kecenderungan umum, berbagai bentuk mobilisasi migran seperti migran organisasi swadaya dan pemogokan buruh migran memiliki waktu yang lebih jauh dan lebih lama. Sans-papiers, bahasa Prancis untuk tanpa kertas, adalah identifikasi diri yang diadopsi oleh orang-orang ilegal, gerakan migran di Prancis. Istilah ini berkembang pesat dan masih banyak digunakan dalam berbahasa Prancis. Dalam buku ini, dua istilah digunakan untuk menunjukkan apropriasi bangunan oleh perdebatan aktor. Pekerjaan-pekerjaan digunakan ketika tujuan tindakan terutama berorientasi pada protes dan mengganggu, sedangkan disebut sebagai jongkok ketika tindakan itu juga mengandung unsur menyediakan tempat tinggal bagi penduduk yang rentan. Selain representasi migran yang terbukti rendah, secara tidak profesional suara di media massa, migran mobilisasi juga hampir tidak sesuai dengan penggambaran publik yang dominan tentang migran dan teori mobilisasi politik yang mapan. Secara deskriptif, sosok migran genting dikonstruksi sebagai korban pasif dan objek yang membutuhkan kemanusiaan. Hal ini mengakibatkan para migran menjadi korban perawatan dan korban dari tata kelola yang berlebihan. Yang kedua, lanskap akademik yang terfragmentasi. Agensi migran juga hanya mendapat perhatian terbatas dari ilmu-ilmu sosial. Refleksi sistematis tentang masalah ini baru saja tumbuh dan tetap tersebar di berbagai disiplin ilmu. Sementara filosofis yang luas, literatur ada tentang kewarganegaraan, pengecualian dari hak, berorientasi empiris, kontribusi dengan fokus eksplisit pada protes migran terus menjadi langka. Dalam ilmu politik, isu migrasi ditangani dari perspektif top-down, berkonsentrasi pada pernyataan tentang bagaimana migrasi dapat diatur secara efektif. Perspektif bottom-up tentang politik telah dikembangkan secara luas dalam sosiologi politik, dan isu migrasi telah memperoleh peran kunci dalam studi konflik dan pertikaian politik. Namun, sebagian besar migran telah dipelajari sebagai objek tuntutan aktor lain, termasuk partai politik yang mencari suara, kelompok kepentingan, pembuat kebijakan, gerakan sosial, serta volume sekutu dan lawan lainnya dalam masyarakat sipil. Kontribusi pada tindakan kontroversial oleh para migran dengan pengecualian penting. Langkah ketujuh, meskipun mengakui protes sebagai sarana kehilangan haknya. Kembali pencarian telah memberikan perhatian paling besar pada gerakan-gerakan yang diberkahari dengan sumber daya, organisasi endogen, dan peluang politik eksogen
yang dipertimbangkan dalam menjelaskan kemunculan kekuatan, bentuk, dan hasil. Dalam nada ini, migran sebagai tumbang sering dengan sumber daya yang lemah dan aktor yang dapat dideportasi dianggap tidak mungkin kandidat untuk mobilisasi politik. Bahkan dibandingkan dengan yang lain, kelompok sosial yang kurang beruntung seperti pengangguran, orang cacat, dan sakit mental, migran diharapkan kurang cenderung untuk memobilisasi karena wacana publik tentang keanggotaan dalam masyarakat yang diorganisir sebagai negara bangsa yang sangat bias terhadap warga negara formal dari suatu pemerintahan. Negara bangsa mungkin memproklaim kesetaraan untuk semua, tetapi kesetaraan hak hanya dicadangkan untuk intinya. Sepanjang garis ini, literatur yang berkembang telah muncul dan bertujuan untuk memikirkan politik migrasi dari pinggiran. Tetapi juga kontribusi selanjutnya dari sudut teoritis yang sama telah memberikan sebagian besar analisis mendalam tentang agen migran dalam konteks marginalisasi. Namun, komunitas ulama ini sebagian mempertahankan eksperitisme tertentu terhadap teori mobilisasi dan jarang mengutip apapun literatur gerakan sosial tentang masalah ini. Seperti yang ditunjukkan oleh ikhtisar pintas ini, refleksi akademis tentang protes migran tetap tersebar di berbagai disiplin ilmu dan kurang terintegrasi. Kontribusi pada masalah ini cenderung melanggengkan fokus pada aktivis pendukung migran yang kuat, dengan mengorbankan melihat lebih dekat ke dalam dinamika protes genting, atau mengatasi masalah perlawanan migran dalam tradisi teoritis yang berbeda dari migrasi kritis studi tanpa keterlibatan eksplisit dengan teori protes politik. Harapan saya adalah bahwa buku ini berkontribusi untuk memupuk dialog antara dua untaian sastra yang saling melengkapi dengan cara-cara penting. Yang ketiga, pendekatan penelitian. Dalam tradisi penelitian abduktif, buku ini mengambil dari dan melengkapi pekerjaan yang ada tentang aktivisme migran dan teori mobilisasi politik yang lebih luas, untuk mengeksplorasi bagaimana ceruk untuk mobilisasi politik yang tepat dimakan, diperluas, diperebutkan, dan hilang. Ini memerlukan pengawasan ruang dan interaksi, di mana aktor genting, pecah, tembus pandang, dapatkan akses ke sumber daya dan sekutu melawan semua rintangan yang lebih jelas. Mobilisasi dalam konteks marginalisasi terutama berakar pada semesta teoritis studi gerakan sosial. Buku ini bertujuan untuk membuka kumpulan literatur terhadap bentuk-bentuk protes yang genting dan mudah berubah untuk menyarankan jembatan untuk studi migrasi. Dengan studi gerakan sosial ini, analisis berfokus pada empiris umum dan minat dalam kondisi dinamika dan bentuk mobilisasi politik, dan mendekati aktivisme migran dari perspektif pemain dan arena. Mengingat hambatan struktural untuk genting mobilisasi migran, mengalihkan perhatian ke interaksi mikro dari migran genting dengan pemain individu dan majemuk lainnya di tingkat lokal. Kedua penelitian ini mengadopsi perspektif spesial secara eksplisitif untuk politik kontroversial yang memungkinkan meneliti pola spasial dan pengecualian sosial
dari migran berbahaya dan fasilitas dari keduanya, protes munculnya, dan fragmentasi. Terakhir, ini menjembatani teori gerakan sosial untuk studi migran dan kewarganegaraan. Karena literatur ini telah memperluas konseptualisasi agen migran ke praktik sehari-hari atau tidak terlihat perlawanan oleh para migran di hampir semua konteks rezim perbatasan yang restriktif. Dengan studi kewarganegaraan kritis, ia berbagi perspektif kewarganegaraan sebagai performatif dan karenanya tunduk pada transformasi konstan. Konsep kewarganegaraan ini pada gilirannya membawa mobilisasi migran lebih dekat dengan kepentingan sosial yang sudah berlangsung lama. Studi gerakan mobilisasi untuk hak-hak kewarganegaraan mengingat analisis ini fokus pada minat dalam dinamika interaktif migran genting, protes di Eropa atau dengan kata lain munculnya protes, inkubasi, dan fragmentasi dalam konteks marginalisasi ditentukan sebagai berikut. Pertanyaan pemenuh, bagaimana interaksi antar pemain di ruang dan pengaturan regulasi membentuk munculnya dan lintasan genting protes migran. Mengingat fokus ini pada interaksi dalam pengaturan sosial konkret, analisis terletak di tingkat lokal. Ini adalah terutama berlaku untuk mobilisasi migran yang memiliki makan di pusat kota besar dengan kondisi yang lebih menguntungkan untuk menciptakan ikatan sosial baik di dalam komunitas migran maupun dengan dukungan migran organisasi. Buku ini membandingkan protes migran di dua lingkungan perkotaan, Berlin dan Paris. Pemilihan ini didasarkan pada penelitian sebelumnya di kedua negara yang telah mengidentifikasi sejumlah perbedaan spasial dan rasional yang penting di berbagai bidang isu migrasi. Kaufman telah menemukan bahwa perbedaan tampaknya abstrak memang berdampak pada mobilisasi politik oleh para migran. Selanjutnya, negara-negara tersebut mewakili rezim kewarganegaraan perbatasan yang berbeda. Yang keempat, etika ilmu sosial yang terlibat. Komunitas cendekiawan yang berkembang menyoroti tugas akademisi untuk berkontribusi untuk memahami masalah sosial utama dan intervensi di publik perdebatan. Dari perspektif ini, proliferasi migran protes menunjukkan ke salah satu pertanyaan penting di zaman kita ini. Dalam banyak hal, protagonis migran genting dari buku ini mewujudkan kontradiksi situasi global, kemiskinan, perang, eksploitasi, degradasi lingkungan akibat perubahan iklim antara lain tetap tidak merata pada skala global. Kehidupan yang sangat berbeda dan peluang bertahan hidup itu penting ditentukan oleh lotre tempat lahir. Ketika akar penyebab migrasi beragam, banyak yang berpendapat bahwa mereka adalah yang penting diproduksi bersama dan direproduksi oleh mode produksi tertentu dalam ekonomi kapitalis global dengan distribusi keuntungan yang tidak merata dan kerugian. Di zaman sekarang, menurut Zygmunt Bauman, mobilitas telah menjadi faktor stratifikasi yang paling kuat dan yang paling didambakan. Elit global dapat melintasi perbatasan sesuka hati, sementara orang miskin dimaksudkan untuk tetap tinggal di rumah. Kekayaan bersifat global, kesengsaraan bersifat lokal. Akibatnya, kehadiran migran genting di global utara pada dasarnya bersifat politis karena menyoroti realitas global sosial. Ketidaksetaraan dikombinasikan dengan politik penutupan yang meluas.
Konteks seperti itu menghasilkan gesekan di mana gagasan tata kelola migrasi yang lancar adalah ilusi. Pada latar belakang ini, protes oleh bukan warga negara yang genting merupakan pecahnya tatanan politik mendesak negosiasi ulang hak dan kepemilikan. Gerakan hak asasi manusia yang disebut gerakan pengungsi pada abad ke-21 karena merupakan gerakan yang menantang efek dari kapitalisme global. Itu adalah gerakan yang menyerukan hak-hak sipil untuk semua manusia. Terlepas dari pertanyaan-pertanyaan politik dan moral yang mendasar, kebenaran protagonis dari buku ini adalah manusia, terutama berjuang untuk hidup dalam keamanan ekonomi dan fisik bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Banyak dari praktik mereka berbahaya dan kontradiktif, dan memang sifat protes migran terfragmentasi di berbagai konflik internal, mengibarkan tantangan yang tak terhitung jumlahnya dari genting dan tidak diinginkan manusia untuk berorganisasi dan diakui sebagai aktor politik. Mengikuti kelompok dan individu ini merupakan salah satu bagian dalam mosaik pemahaman realitas kontradiktif dari abad ke-21 yang mengglobal, di mana keduanya, migrasi genting dan protes migran, kemungkinan akan berkembang biak. Yang kelima, protes migran berteori. Perspektif mikrointeraksi dan spasial, studi tentang bentuk protes dan sumber daya yang lemah dan kurang terorganisir membutuhkan bahwa kita lebih memperhatikan analisis sosiologis konstituen pada pola lingkungan terdekat mereka dan aktivitas yang mengganggu tertanam di dalamnya. Dinamika mikrointeraktif dalam protes migran genting. Inti dari teori gerakan sosial terletak pada harapan bahwa keluhan saja tidak cukup untuk menjelaskan mobilisasi politik. Aktor sosial membutuhkan untuk mengontrol sumber daya tertentu seperti pengetahuan, uang, dan logistik untuk mengubah letusan perbedaan pendapat menjadi mobilisasi berkelanjutan. Dalam konsekuensi, oleh karena itu, studi gerakan sosial secara intuitif berkontraksi pada kuat gerakan dan hanya sesekali menganggapi protes dari yang terpinggirkan, karena dalam istilah ini mereka dianggap tidak mungkin mata pelajaran yang kontroversial. Mengikuti aluran pemikiran yang sama, genting migran dipandang sebagai subjek mobilisasi yang paling kecil kemungkinannya. Selain itu, terhadap sumber daya yang langka dikonstruksikan sebagai orang lain, mereka menghadapi politik tertutup dan peluang destruktif dalam politik yang ditentukan secara nasional. Meskipun demikian, protes terjadi dalam konteks yang sangat bermusuhan, di mana ancaman terhadap identitas atau bahkan kelangsungan hidup individu yang terlibat serius. Mobilisasi para penganggur telah muncul pada saat resesi ekonomi. Gerakan hak-hak sipil dipicu dalam pengaturan paling rasis di Amerika Serikat. Pemberontakan terorganisir selama kelaparan dan migran sering mengorganisir protes atas ancaman nyata. Ini bagaimanapun tidak menunjukkan bahwa politik peluang dan sumber daya tidak relevan untuk penjelasan genting protes. Sebaliknya, mereka paling berarti bagi mereka yang kekurangan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan penjelasan rinci terhadap tentang bagaimana sumber daya yang didapat diakses meskipun konteksnya tidak menguntungkan dan bagaimana mereka sering hilang lagi. Perspektif mikrointeraksi harus mencakup komposisi spasial yang memperhitungkan kondisi material di mana perdebatan pemain bertindak. Jasper menyarankan
Terminologi arena didefinisikan sebagai fisik, tempat di mana pemain berinteraksi untuk menghasilkan keputusan dan hasilannya. Mereka mungkin berisi benda-benda mulai dari pintu dan kursi hingga kutipan yang dipahat ke dinding marmer untuk penerangan dan perangkat amplifikasi, tetapi mereka juga memiliki aturan formal dan harapan informal serta sesuatu yang dipertaruhkan dalam keputusan yang dibuat. Pendekatan interaktif untuk memprotes dengan demikian memerlukan spasial yang penting komponen. Namun, kontribusi lain, baik dalam gerakan sosial dan studi migran bahkan lebih spesifik dalam menyempurnakan hubungan kapal antara kondisi spasial dan lembaga politik.